Tuhan Yesus, kami datang kembali ya Tuhan, kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, ibadah kami ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Engkau berkati, siapkanlah ya Tuhan, hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu pada sore hari ini dengan baik ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati ya Bapa, setiap sinyal kami ya Bapa, agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman Komisi Pemuda terkasih. Sungguh bersuka cita kita pada sore hari ini dapat berkumpul bersama untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Teman-teman, sadarkah kita kalau dalam seminggu ini kita telah melakukan kesalahan atau perbuatan yang telah melupakan hati Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sadarkah kita teman-teman, kalau kita seringkali dalam kerapuhan dan keterpurukan, kita tidak menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu, aku ajak teman-teman untuk merenungkannya sambil menyanyikan lagu Ku Ingin Berperangai. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, ingin meminta ampun ya Bapa atas segala salah dan dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, ampunilah sekiranya segala salah dan dosa kami, dan Kau berkati ya Bapa ke depannya,
Ajari kami agar kami dapat belajar ya Bapa, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, verse of the week kita pada hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alomot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesaksian sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari teman-teman kita bersatu hati membawa doa, meminta pimpinan Roh Kudus sehingga ketika kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman, itu semua dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur pada saat ini dalam kondisi kami masing-masing, Tuhan tetap menyatakan keberadaan diri-Mu. Engkau tidak berhenti untuk menyatakan semua yang baik. Engkau tidak berhenti berfirman, memakai segala macam cara untuk membuat kami bisa melihat kehadiran Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah pimpinan Roh Kudus membuat kami dapat menanggapi pekerjaan tangan Tuhan tersebut, di mana iman yang Tuhan telah letakkan di dalam diri kami terbangun sedemikian rupa sehingga kami menjadi pelaku firman yang setia, yang membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam tingkah laku kami di tengah kehidupan bersama dengan yang lain. Kami mohonkan Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir dalam persekutuan kami di sore hari ini. Tuhan juga berkenan untuk membimbing, memakai hamba-Mu untuk menyuarakan apa yang baik di hadapan-Mu, apa yang menjadi suara hati Tuhan, agar kami dapat bersama-sama merasakan sebuah perjumpaan dengan Tuhan dalam perenungan. Dan untuk itu semua kami hendak menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam diri kami.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore teman-teman. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari kitab Ayub di pasal yang ke-19. Saya izin share screen ya. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita demikian. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita umatnya yang dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman, tema kita beriman dalam kerapuhan. Itu yang dinyatakan bagi kita pada sore hari ini, begitu ya. Dan rasanya bukan sesuatu yang baru jika kita merasakan dalam kehidupan ini ada hal yang terjadi, sesuatu yang tidak kita rencanakan tiba-tiba menginterupsi keberadaan hidup kita. Saat hidup tidak sesuai harapan, apa yang akan kita lakukan? Saya punya sebuah sharing pengalaman seorang aktivis yang luar biasa. Hampir setiap minggu, kalau dia dijadwal tidak hadir begitu ya, melayani dalam ibadah. Artinya dalam minggu di mana dia melayani, dia selain melakukan bagiannya, bermain musik, mengiringi jemaat, dia juga mendengarkan pewartaan firman. Dia punya sebuah pergumulan yang cukup panjang, membawa orang yang dia kasihi, ayahnya, di dalam doa. Ayahnya sangat dekat dengan dia dan mengalami sakit. Sudah bertahun-tahun dia bawa ayahnya di dalam doa, berharap bahwa ayahnya akan sembuh. Dan itu dilakukannya dengan tekun. Sambil melayani, dia juga pasti menyelipkan nama ayahnya di dalam doa yang dinaikkan. Tapi ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Dalam kehendak Tuhan, ayahnya meninggal. Bayangkan teman-teman, dia sudah membawa di dalam doa dalam waktu yang cukup panjang, bertahun. Dia yakin benar bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Bukankah itu yang diwartakan dalam pewartaan firman di setiap hari Minggu yang dia dengarkan? Tuhan punya kuasa. Oleh karena itu, ketika Tuhan tidak mengabulkan doanya, itu menjadi sesuatu yang mendatangkan sebuah pergumulan dalam dirinya. Saya mau nanya deh buat teman-teman, misalkan ya Deborah jadi aktivis tersebut. Apa yang mungkin Deborah rasa? Kecewa gitu ya. Oke. Kecewa karena rasanya Tuhan tidak mendengar doa kita begitu ya. Kalau Bunga bagaimana rasanya kalau jadi dia? Marah ya, betul. Marah. Tuhan punya kuasa. Kok Tuhan tidak memakai kuasanya? Kenapa dia tidak mau melakukan apa yang saya minta? Padahal yang saya minta tidak berat. Kalau melihat dia punya kuasa untuk menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati gitu ya, disaksikan dalam Alkitab. Jadi ada perasaan kecewa yang besar terhadap Tuhan. Itu yang dirasakan oleh aktivis yang kisahnya saya sharekan tadi. Benar, dia sangat kecewa. Dan kecewaannya itu luar biasa dampaknya. Dari orang yang aktif melayani, tidak datang kalau dijadwal, dia tidak lagi melayani. Bukan hanya itu, dia tidak datang lagi kebaktian.
dia berhenti mengatakan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memanggil ayahnya berpulang seolah-olah punya ketegaan tersendiri. Itu yang dia rasakan. Mengabaikan perasaan dia sebagai seorang anak yang mengasihi ayahnya, berharap punya masa depan bersama dengan ayahnya dalam kebersamaan-kebersamaan yang membahagiakan, begitu. Dalam Facebook atau media sosial yang dia miliki, dia mengunggah kekecewaannya sedemikian rupa. Dulu postingan-postingan tentang pelayanan, tiba-tiba saja postingannya tidak ada tentang pelayanan, isinya adalah kekecewaan-kekecewaan yang dia ungkapkan kepada Tuhan, disaksikan banyak orang. Ekstrim ya, itu yang kemudian kita bisa lihat. Tetapi itulah perasaannya yang harus kita juga hargai. Karena setiap orang bisa menanggapi realita yang dialaminya dengan cara yang berbeda. Jadi waktu kita menggumuli bagian Alkitab, kita melihat ada seseorang juga yang punya persoalan. Di sini luar biasa kalau saya lihat persoalannya itu apa ya? Kalau bisa bilang borongan ya. Kehilangan segala kekayaan, dikatakan nggak sedikit. Ada 7.000 kambing domba, ada 3.000 unta, ada 500 pasang lembu atau 1.000 ekor lembu, dan 500 keledai betina, serta banyaknya budak. Dia sangat kaya raya pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di sini, dalam perkenanan Tuhan, iblis mengambil itu semua. Tiba-tiba saja dalam satu hari, semua kekayaannya itu hilang dengan caranya begitu. Dan bukan hanya kekayaannya yang hilang. Seluruh anaknya dikatakan ada 10 orang anak. 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan mati di waktu yang sama. Bayangkan teman-teman, tidak menjadi gila saja rasanya itu sudah luar biasa ya, sebab banyak orang menjadi gila ketika kehilangan kekayaannya. Bukan seluruhnya, setengahnya saja kalau udah bilang miliaran, triliunan gitu ya, rasanya itu pasti memukul seseorang dengan luar biasa dan banyak kemudian yang kehilangan kesadaran. Jadi gila karena itu semua. Kehilangan 1 orang anak saja ada orang yang kemudian menjadi gila. 10 orang anak, semua anak yang dikasihinya mati di waktu yang sama. Betapa luar biasanya kemalangan yang dialami oleh Ayub. Ayub luar biasa mengalami satu pukulan hebat. Dan nggak hanya itu, dikatakan selanjutnya dalam Ayub kita melihat di kitab ini disaksikan Allah juga membiarkan Ayub kehilangan kesehatannya ketika iblis menjamah tubuhnya. Sakit, barah, atau borok begitu ya. Saya kurang bisa menggambarkan barah seperti apa, tetapi kalau borok sekujur tubuh, satu borok aja bisa bikin orang demam begitu ya, infeksi. Bayangkan sekujur tubuh itu mengalami borok, rasanya pasti orang itu tidak merasa nyaman dengan tubuhnya, bahkan digambarkan Ayub saking gatal dengan badannya, menggaruk dengan beling. Luka-luka pasti ada di dalam tubuhnya. Dia juga dimusuhi istri karena imannya kepada Tuhan. Istrinya mengatakan, kutuklah Allahmu, kemudian matilah. Saking keselnya, seolah-olah Ayub sibuk dengan kesalehannya sendiri, pada realita hidup mereka 180 derajat sudah berubah. Dulu bahagia, sekarang menderita. Dulu kaya raya, sekarang nggak punya apa-apa. Dulu banyak orang yang mungkin mencoba menjadi teman buat mereka, tetapi melihat keadaan mereka, rasanya pada zaman itu, banyak orang akan mengatakan mereka sebagai seorang yang punya masalah dengan Tuhan. Banyak orang yang pasti akan menyingkir untuk berelasi dengan mereka, sebab mereka melihat luar biasanya kejatuhan yang dialami oleh Ayub. Dan selanjutnya kita juga lihat bagaimana sahabat-sahabat Ayub juga salah paham terhadap Ayub. Ayub yang pada waktu itu berusaha untuk tetap tegar dalam imannya, menghadapi semua itu, mendapatkan serangan-serangan dari temannya yang semula sebenarnya hendak menghiburnya. Temannya berusaha untuk membuat Ayub melihat bahwa ada dosa yang membuat Ayub layak mengalami itu semua. Ayub sendirian pada saat itu, kehilangan semua orang terdekat. Istri, sahabatnya yang masih ada pun meninggalkan dia dalam keterpurukan. Teman-teman,
kalau kita membayangkan pukulan seperti itu ya, rasanya luar biasa. Tadi kan satu orang yang kita kasihi berpulang, padahal kita sudah berdoa begitu ya, sudah berharap Tuhan bekerja. Di sini Ayub kehilangan semua dan Ayub tahu percis bahwa tidak ada dosa yang membuat layaklah dia mengalami itu semua. Dan kalau kita membaca, sebenarnya sebagai pembaca kita akan melihat lewat pengalamannya itu memang benar. Ayub tidak punya salah terhadap Tuhan. Bahkan dalam kondisinya tersebut, sebenarnya Tuhan punya rencana yang dinyatakan lewat pergumulan Ayub. Tetapi Ayub nggak tahu itu dan semua orang tidak tahu. Begitu pula dengan kita. Ketika kita punya persoalan mungkin benar. Kita nggak seperti Ayub. Kita nggak kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi mungkin sekarang kita bergumul dengan sakit penyakit. Kita bergumul dengan kehidupan keuangan yang tidak jelas begitu ya. Kita bergumul dengan banyak hal yang mungkin tidak sehebat Ayub, tetapi sama rasanya kalau ditanya, beratkah? Bimbangkah? Gelisahkah hatimu? Mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Dalam kebimbangan, kegelisahan, kemarahan, kefrustasian yang sangat manusiawi sekali dialami seseorang. Karena manusia dalam ketidaktahuannya mungkin saja jatuh dalam pemahaman tersebut. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita membaca kitab Ayub ini, Ayub memang dikenal sebagai tokoh inspiratif, bagaimana dia sekalipun dalam keterpurukan itu, dia seolah-olah mengatakan, ku tetap percaya kepada Tuhan. Jadi bagian yang kita tadi baca itu adalah bagian di mana Ayub menggambarkan sekalipun ada ketidaktahuan, sekalipun ada ketidakpahaman terhadap apa yang Tuhan tengah lakukan dalam kehidupannya, dia tetap percaya. Percaya bahwa suatu hari nanti, sekalipun tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun, aku kemudian akan melihat Allah memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikan dan bukan orang lain bahwa Allah berpihak kepadanya. Jadi luar biasa ya imannya ya. Iman yang seperti ini adalah iman yang diharapkan ada dalam diri kita semua. Dalam hal menghadapi realita kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nggak ada orang di atas muka bumi ini nggak pernah mengalami persoalan, sekalipun kalau kita lihat di permukaan gitu ya, kalau kita lihat di media sosial, kita sepintas bertemu dengan orang, kayaknya hidup si A itu baik-baik saja ya, bahkan hidup si A itu adalah hidup yang luar biasa begitu ya, enak, bahagia, pokoknya benar-benar membuat kita merasa dia tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Tetapi kalau ditanya pada orang itu, masing-masing akan mengatakan ada pergumulan-pergumulan yang tidak diungkapkan, tetapi rasanya sama saja, cukup sulit bagi dia. Jadi ketika kita melihat bahwa setiap orang tidak pernah ada seorang pun yang lepas dari pergumulan, oleh karena itu kita membutuhkan iman yang seperti dimiliki oleh Ayub. Tetap percaya sekalipun belum paham atau belum melihat. Itulah iman sejati. Dan kalau teman-teman bertanya, kira-kira di dalam Alkitab ada nggak sih kunci keberhasilan dari iman Ayub ini yang bisa kita teladani sehingga dia mampu beriman dalam kerapuhan? Ya, saya akan tunjukkan. Ada dua hal yang bisa kita lihat diungkapkan di Alkitab. Jadi keberadaan Ayub dalam iman yang tadi ditunjukkan karena Ayub adalah pribadi yang kalau boleh saya katakan dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Buktinya ketika dia mengalami kedahsyatan kehilangan tadi, dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Atau dengan kata lain, itu semua adalah otoritas Allah. Saya mengakui dan menundukkan diri dalam otoritas Allah. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat Ayub percaya pada kasih dan kebaikan Allah. Saat dia mengatakan di Ayub 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik
dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk darinya. Jadi teman-teman, sikap menundukkan diri pada otoritas Allah dan percaya akan kebijaksanaan, akan kasih Allah, membuat Ayub dalam ketidakpahamannya pada waktu itu tetap bisa percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Bukan hanya membuat dia menjadi seorang beriman, tetapi pada waktu itu, iman yang dimiliki oleh Ayub menjadi sebuah daya yang membuat dia tidak hancur, tidak patah karena pergumulan hidup yang dahsyat. Tadi saya katakan, dia nggak gila. Sekalipun dahsyatnya persoalan yang ada, sebab dia punya itu. Punya keyakinan, punya kepercayaan kepada Allah, bahwa otoritas Allah adalah mutlak di dalam dirinya. Dan juga percaya akan kebijaksanaan dan kasih Allah. Poin ini adalah poin penting buat kita. Kadang sering kali teman-teman secara tidak sadar kita suka memperlakukan Allah itu sama seperti kita gitu ya. Kita sering kali lupa bahwa ya memang benar Allah bersolider dengan kita. Allah menampakkan diri seperti sahabat dengan kita, tetapi pada dasarnya dia adalah Allah yang punya otoritas yang harus kita akui, terima bahwa ada hal yang dia bisa putuskan dalam ketidakpahaman kita saat ini, sebab dia punya pemahaman yang jauh lebih besar, jauh lebih panjang, yang membuat dia bisa melihat dan merancangkan sesuatu yang tidak kita pahami dan mungkin akan kita ratapi kalau kita hanya melihat satu titik spot kecil saja. Tetapi ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa melihat secara lebih utuh, maka kita akan merasakan berbeda. Contohnya begini, saya punya pengalaman. Jadi ibu saya itu pada waktu ayah saya berpulang, ayah saya meninggal di usia 39 tahun. Ibu saya sama ayah saya bedanya sekitar 8 tahun. Pada waktu itu, ibu saya punya anak usia 7 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun setengah sekian. Begitu. Dan saya di dalam perut ibu saya. Begitu. Jadi ada 4 orang yang menjadi tanggung jawabnya, padahal dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ayah saya tidak membiarkan ibu saya bekerja selama dia ada, dia take over semuanya, dan ketika dia sakit, mereka berdoa, berharap bahwa Tuhan akan menyembuhkan agar kehidupan bisa berjalan ke depan, begitu ya. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Ayah berpulang. Dahsyatlah pukulan yang dirasakan ibu saya. Ibu saya pada waktu itu merasakan seperti dunia runtuh, gitu ya, karena bagaimana caranya menjalani kehidupan ke depan tanpa seorang pendamping yang selama ini diandalkan. Ibu saya ada pada sebuah titik yang kalau dengar ceritanya boleh dibilang sedikit depresi, karena ya pada waktu itu nenek saya datang untuk menemani ibu saya di dalam masa duka. Ibu saya menitipkan anaknya kepada ibunya, begitu ketika dia ada sebuah pergumulan, malam-malam dia datang ke kuburan papa saya untuk bertanya kenapa mati duluan, gitu ya. Jadi ada sebuah perasaan nggak bisa terima bahwa kok mati duluan, tinggalkan saya dengan banyak persoalan. Ada sebuah kebimbangan, pergumulan yang hebat. Saya mengatakan, saya nggak pernah punya impian, membayangkan tahun-tahun ke depan. Satu hari lewat satu hari, itu sudah cukup buat saya. Pada waktu itu, kami akhirnya bisa terus berjalan dalam pertolongan tangan Tuhan. Tuhan menolong ibu saya untuk belajar menjadi single parent, gitu ya, belajar untuk buka usaha, sekalipun usaha satu bangkrut karena diutangin orang, berusaha untuk buka peternakan ayam, ayamnya mati karena penyakit. Jadi banyak pergumulan-pergumulan yang dialaminya, satu demi satu bisa dilewatinya, akhirnya dia bisa membesarkan kami semua. 4 orang anak sudah besar, bahkan kami punya adik angkat 1, gitu ya. Jadi 5 orang anak dalam asuhannya. Ibu saya mengatakan, disinilah saya bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. Kalau dilihat dulu gitu ya, kekuatan apa yang bisa membuat saya membesarkan semua anak-anak ini. Tapi dalam kelemahanlah saya bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. Nah, teman-teman, lewat pengalaman ibu saya pikir bisa menjadikan sebuah
gambaran ternyata ketika kita bisa melihat persoalan dari titik yang berbeda, kita bisa merasakan sebuah lompatan iman, begitu ya. Dalam kelemahan seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus ya, dalam kelemahannya sebagai manusia, dia bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang menolong dia untuk dapat mampu menjalani bagiannya, yang padahal kalau ditanya apakah dia mampu melewatinya itu, nggak ada kemampuan selain hanya karena pertolongan tangan Tuhan. Semoga apa yang disampaikan pada saat ini bisa membuat teman-teman melihat bahwa sebenarnya memang persoalan tidak pernah bisa kita hindarkan. Itu adalah bagian dari otoritas Allah. Yang kalau kita belajar dari pengalaman Ayub, Allah punya rencana. Kenapa Allah membiarkan iblis untuk mengganggu Ayub? Sebab hal yang sangat diungkap di sini yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, sebelum saya banyak menggumuli Ayub, yaitu bagaimana Allah ternyata punya rasa percaya kepada Ayub, atau rasa percaya kepada manusia. Ternyata bukan hanya manusia yang percaya kepada Allah, tetapi Allah memiliki rasa percaya kepada manusia bahwa manusia ini mampu untuk diberikan sebuah pengalaman berat, dan lewat pengalaman itu bahkan ada kemampuan-kemampuan baru yang baik yang akan tumbuh. Seperti pengalaman Ayub. Allah tahu persis kualitas diri dari Ayub, sehingga Allah, kalau kita baca di Ayub pasal pertama ya, seolah-olah menyombongkan Ayub di depan iblis dan anak-anak Allah lainnya. Ini loh, ada satu manusia yang luar biasa beriman, yaitu Ayub. Iblis kemudian minta kesempatan untuk mencobai. Allah berikan kesempatan itu sebab Allah percaya. Gak hanya sekali, 2 kali diungkapkan. Kemudian Allah juga memberikan kesempatan iblis untuk mengganggu Ayub sebab pencobaan yang dilakukan oleh iblis tidak berhasil yang pertama kali. Yang kedua, sampai Ayub kemudian sakit parah tadi. Jadi kita bisa melihat di sini ternyata persoalan dalam otoritas Allah, dalam kehendak Allah tadi, perkenanan Allah tadi, membuat kita bisa melihat Allah punya rasa percaya kepada manusia bahwa manusia mampu. Persoalannya adalah apakah manusianya mau, begitu ya? Apakah manusianya mau bekerja sama dengan Allah untuk menjalani apa yang Tuhan nyatakan tadi, dengan tetap berpegang kepada iman sebagai satu-satunya kekuatan menghadapi kehidupan, dan menyaksikan bagaimana karya Allah kemudian dinyatakan. Kita bisa melihat bagaimana Ayub di bagian-bagian akhir mengatakan, dulu aku mengenal Allah itu kata orang, tapi setelah aku mengalaminya, aku bisa melihat sendiri Allah sebagaimana adanya. Jadi ada sebuah tambahan pemahaman iman yang ditunjukkan Ayub lewat proses yang ada. Semoga ini semua menginspirasi teman-teman untuk dapat bisa memakai persoalan yang tidak bisa kita hindari, karena kita tahu bahwa kita punya keterbatasan menghindari persoalan. Bahkan kita diajak untuk bisa memakai persoalan yang ada untuk melakukan sebuah lompatan iman. Saya pernah mendapatkan sebuah sharing dari seorang dokter yang mengalami kanker. Jadi seperti dokter pada umumnya, dia adalah seorang yang berpengetahuan tentang kesehatan, begitu ya, bahkan dia menggumuli soal kanker. Dia merasa kaget karena sebenarnya secara keturunan nggak ada potensi kanker. Pola hidupnya pun dia jaga sedemikian rupa, tidak harusnya kena kanker. Tetapi ketika dia cek kondisi tubuhnya, ada kanker yang harus kemudian segera diobati. Pada waktu itu dia bergumul karena dia merasa bahwa kenapa saya harus kena kanker? Saya kan sudah jaga pola hidup. Saya bahkan tidak punya keturunan kanker, tapi kanker tetap harus dia alami. Oleh karena itu dia kemudian melakukan pengobatan-pengobatan yang tidak mudah. Dan yang luar biasa ketika dia mengalami pergumulan, dia mendapatkan sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta gitu ya, yang juga punya pergumulan kanker, yang menguatkan dia. Di dalam buku itu dikatakan, pakailah kansermu atau jangan sia-siakan kansermu, sehingga kemudian lewat penyakit itulah dia mengalami banyak hal yang baik.
Dia mengatakan, karena cancer ini saya lebih mengenal isi hati saya. Sebenarnya saya itu bagaimana sih sama Tuhan? Apa sih motivasi saya ikut Tuhan? Begitu. Dan dia kemudian melihat dalam sakitnya, dalam kelemahannya itu, dia belajar untuk bisa melihat karya Tuhan yang dinyatakan lewat berbagai macam cara, entah itu lewat teman-temannya yang mendukung, entah itu lewat perenungan-perenungannya yang menguatkan. Dia tahu percis bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Jadi dia katakan di dalam sharingnya, saya bersyukur karena cancer ini hadir dalam kehidupan saya. Semoga teman-teman sharing ini juga menginspirasi kita untuk bisa melihat sisi lain dari pergumulan kita, dari kerapuhan kita, dari persoalan kita, bahwa di dalam itu semua Tuhan hendak mendatangkan kebaikan. Untuk itu, tetaplah kuat dan bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang aku akan menyebutkan nih teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun ya untuk Kak Rizka, Kak Imam, Kak Iskia, Jordan, Kak Jessica, Kak Gihon, dan Kak Neva. Amsal 3 ayat 1-2 menjelaskan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah haidmu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun ya teman-teman, panjang umur, sehat selalu ya. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati senantiasa. Nah, untuk merayakan teman-teman kita yang berulang tahun, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Rizka, padamu Imam, padamu Hizkia, padamu Jordan, padamu Jessica, padamu Gihon, padamu Neta. Selamat ulang tahun. Nah, nats persembahan kita pada sore hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah, untuk pengumpulan persembahan, teman-teman bisa ya scan barcode di bawah ini. Dan jangan lupa menambahkan kode 10 di belakangnya ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Jangan
Mari teman-teman kita menaikkan syafaat dan persembahan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan, memberikan persembahan pada saat ini sebagai sebuah bentuk respon kami terhadap banyaknya berkat yang Tuhan telah nyatakan. Biarlah persembahan ini menjadi sebuah tanda bahwa kami mau ikut dengan semua kehendak Tuhan, memakai kehidupan kami bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang Tuhan tengah hadirkan dalam kehidupan kami. Untuk itu berilah kami hikmat dalam hal menjalani bagian kami, sehingga kami dapat menata setiap perkataan dan perbuatan kami, hingga semua itu membawa kemuliaan Allah dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Dan demikian biarlah kiranya mereka yang kami jumpai dapat merasakan jamahan Tuhan lewat kehidupan yang kami hendak pakai sebagai sebuah bentuk kesaksian bagi nama Tuhan. Untuk itu pada saat ini biarlah kiranya Engkau menolong kami semua dalam pergumulan kami masing-masing, khususnya kami yang muda ini. Kami ada dalam persoalan-persoalan yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan kepada orang, tetapi kami percaya bahwa telinga Tuhan terarah pada keluh kesah kami. Kami hendak membawa persoalan tugas mata kuliah, tugas akhir, pencarian kerja. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam proses CPNS atau pendaftaran di tempat baru, di mana kami hendak memohon Tuhan menempatkan kami pada tempat yang tepat, di mana lewat pekerjaan, lewat studi yang kami tempuh, kami bisa berkontribusi mendatangkan kebaikan untuk lebih banyak orang lagi. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan ladang pelayanan, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kami untuk dapat mengerjakan bagian kami masing-masing. Tuhan, kami juga hendak membawa pergumulan kami yang saat ini tengah mencari kehendak Tuhan dalam pendamping hidup. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami menjumpai mereka yang Tuhan telah siapkan, pasangan kami yang Tuhan telah bangun sedemikian rupa menjadi calon istri yang baik, calon suami yang baik, sebagaimana Tuhan juga telah menata kami menjadi calon istri yang baik atau calon suami yang baik. Biarlah rumah tangga yang akan kami bangun pada waktunya adalah rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan, di mana kebahagiaan Tuhan tambahkan di dalamnya, membuat kami yang menjalaninya senantiasa bersyukur, dan juga membawa kehidupan keluarga kami, membawa syukur kepada orang-orang sekitar kami, khususnya keluarga yang telah membesarkan kami. Kami hendak membawa di dalam doa untuk itu semua, biarlah kiranya Engkau hadir dalam perkumpulan kami sebagai keluarga. Pada saat ini kami hendak membawa orang tua kami, ayah ataupun ibu kami, saudara-saudara kami, biarlah kiranya Tuhan juga hadir dalam pergumulan mereka. Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan iman menghadapi segala persoalan yang tengah mereka hadapi. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan tangan Tuhan mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada, sehingga mereka dapat bersyukur melihat betapa Tuhan membangun kehidupan mereka lewat persoalan-persoalan tersebut. Dan biarlah sukacita, kebahagiaan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan, kami juga memohonkan biarlah kiranya Engkau memberkati anggota keluarga kami dengan kesehatan, begitu pula dengan kami dan teman-teman kami, khususnya di masa pandemi ini. Kami sungguh berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir ketika Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan kami sebagai warga negara. Biarlah vaksinasi yang tengah terus dikerjakan dalam tahapan 1, 2, maupun juga tahapan 3, booster yang ada menolong semakin banyaknya orang yang memiliki kekebalan tubuh, yang membuat kemudian bahkan virus COVID-19 ini tidak lagi punya dampak yang signifikan dalam kehidupan kami bersama. Biarlah kami belajar lewat pengalaman pandemi ini untuk belajar saling bersehati satu dengan yang lain, saling memperhatikan dan menjaga diri kami masing-masing di waktu yang sama, sehingga kami belajar untuk membangun kehidupan masyarakat dalam kasih dan kepedulian. Dan oleh karena itu kami hendak membawa
bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya para pemimpin bangsa kami Tuhan anugerahi dengan kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan bagian mereka dengan sungguh. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap upaya-upaya mendatangkan kebaikan, sehingga sejahteralah bangsa kami. Seperti halnya kota Depok ini. Biarlah Tuhan hadir menolong tempat di mana kami berada, rumah kami bersama pada saat ini, kota Depok, sehingga di mana kami ada, tinggal, kami dapat merasakan berkat yang tercurah dari Tuhan. Dan pakailah gerejamu untuk dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk memberkati kota di mana Tuhan menempatkan kami. Kami sungguh rindu GKI Depok bersama dengan komisi-komisi yang ada di dalamnya, salah satunya Komisi Pemuda, menjadi satu bentuk kehadiran Tuhan yang memberkati. Oleh karena itu, pakailah kami untuk terus bersehati dengan Tuhan, sehingga setiap tindakan-tindakan yang kami peruntukkan memuliakan nama Tuhan dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat di mana kami berada. Untuk itu semua, berkatilah persekutuan yang kami lakukan setiap hari Minggu ini, di mana kami terus membangun kesehatian, kesepikiran, untuk menjadi kawan sekerja Allah. Biarlah persekutuan ini mendatangkan berkat bagi setiap anggota, pengurus, maupun juga peserta, di mana kami merasakan iman kami semakin bertumbuh dan berkembang sedemikian rupa dalam kebenaran firman. Dan pada saat ini kami hendak bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan hadir memberkati teman-teman kami yang tengah berulang tahun. Kami hendak membawa di dalam doa keberadaan Rizka, Imam, Hizkia, Jordan, Jessica, Neta, Weni, Kakak Shirley, dan juga orang-orang lain yang mungkin namanya tidak kami sebutkan. Biarlah kiranya mereka yang tengah berbahagia ini dapat melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan Tuhan hendak mendatangkan kebaikan di dalam diri mereka. Sukacita, kebahagiaan, umur yang panjang, biarlah Tuhan berkati di dalam diri mereka masing-masing sehingga mereka senantiasa berlimpah berkat Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Masih banyak hal yang hendak kami ungkapkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami akan senantiasa membimbing kami untuk melakukan bagian kami masing-masing, di mana berkat Tuhan hendak kami bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Untuk itu terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Nah, teman-teman, tetap percaya ya, meski di dalam keterpurukan, percayalah Tuhan selalu ada buat kita dan selalu memancarkan pelangi kasih-Nya supaya kita dapat menghadapi semua keterpurukan dalam hidup kita. Untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau
Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah mengimani Allah dalam segala situasi dan keadaan hidup, bahkan di tengah kerapuhan. Untuk itu, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Teman-teman dipersilakan mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Saya kembalikan kepada Kak Ruli. Oke, thank you Radit. Selamat hari Minggu, rekan-rekan sekalian. Shalom. Bersyukur bahwa kita pada hari ini kembali mengadakan persekutuan Minggu. Ini minggu pertama di bulan November, gitu ya. Kita bersama-sama telah mendengarkan firman, gitu ya, yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Mary Lopulalan. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ruli mau menyampaikan beberapa pengumuman sekaligus mengapresiasi pelayan yang mengambil pelayanan pada hari ini. Next slide. Nah, Ruli ingin mengapresiasi kepada Kak Pendeta Mary Lopulalan. Ruli mewakili kepengurusan dan rekan-rekan Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan terima kasih kepada Kak Pendeta Mary yang telah menyampaikan firman-Nya, gitu ya. Kiranya nih teman-teman, firman yang tadi Kak Mary sampaikan ceritanya tentang beriman dalam kerapuhan boleh menguatkan kita, gitu ya. Dan kita juga boleh menaikkan doa, menaikkan harapan kiranya Kak Mary ini semakin diberkati di dalam pelayanannya, entah itu di gereja, gitu ya, di dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat hari lepas hari ya Kak. Salam dari kami untuk teman-teman pemuda di GKI Gunung Sahari. Tuhan memberkati Kak Mary. Boleh dong teman-teman sekalian sebagai wujud terima kasih, boleh kasih love, emoji love untuk Kak Mary. So she could feel the love from us gitu loh. Oke. Mantap. Sip, udah lihat banyak love. Thank you Kak Mary. Next slide. Nah, ini pelayan yang teman-teman tadi jumpai ada di layar maupun di Zoom pada hari ini gitu ya. Ruli akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama ada Louis sebagai kahonis, Alin sebagai gitar, James sebagai piano, Jeremia sebagai singer. Itu dari sisi pemusik maupun pemandu pujian gitu ya. Nah, kalau tadi di pintu masuk gitu ya, kita disapa ada Asher, Deborah. Kemudian untuk Zoom ini host dan operatornya masing-masing ada Karina dan Peter, dan last but not least yang memimpin ibadah pada hari ini ada Radit sebagai MC. Ruli mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pelayan. Kiranya semakin semangat untuk melayani, tidak kapok untuk melayani di ladang Tuhan, dan sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dong kasih love juga buat teman-teman pelayan nih yang hari ini. Mantap. Oke, ada apa? Next slide. Oke, next slide. Tidak terasa, teman-teman, kita sebentar lagi sudah ada di penghujung ibadah Komisi Pemuda GKI Depok, Persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok. Sebelum kita nanti masuk ke bulan masa raya Advent dan Natal, gitu ya.
Itu beda lagi ceritanya. Nah, Ruli mau sampaikan bahwa Persekutuan Komisi Pemuda GK Depok, kita akan bertemu lagi 14 hari ke depan, yaitu jatuh pada 21 November, pukulnya sama 4 sore, kita akan membicarakan tentang relying on God, gitu ya, bersandar kepada Allah, gitu. Akan dilayani oleh pendetanya dari GKI Gatot Subroto, yaitu Pendeta Adon Syukmana. Ruli mengundang partisipasi rekan-rekan untuk jangan lupa bergabung dan sampai bertemu 14 hari lagi. Oke, next slide. Nah, ada pengumuman tampaknya dari rekan panitia Natal. Adakah yang mau menyampaikan pengumuman? Ruli, Iya, persilakan. halo, Glo. Iya, hai Mar, silakan Mar. Hai. Oke, halo Kompa. Selamat sore. Jadi, Selamat sore. ya gue Mare, gue perwakilan dari panitia Natal Komisi Pemuda tahun ini. Nah, kita mau balik lagi ngadain Natal, tapi Natalnya kali ini seneng dong, seneng. Yeay. Nah, Natalnya kali ini itu sebelum Natal yang asli gitu. Nah, itu jatuh di tanggal 18 Desember. Ingat-ingat ya, guys. Ini 18 Desember itu hari Sabtu. Nah, untuk pukulnya sendiri sama, pukul 4 sore kayak ibadah biasa. Jadi tolong di-note tanggalnya, disiapin tuh tanggal. Kalau mau pergi-pergi, tolong di-hold dulu. Nanti dulu deh, gue mau ikut Natal Kompa gitu. Nah, terus tahun ini itu kita ngambil temanya itu In My Fragile Life, Immanuel. Gitu. Buat nanti, kenapa sih kok In My Fragile Life? Kenapa sih ini? Makanya ikutan aja. Itu bahan bacaannya udah ada. Kalian kalau emang mau baca dulu sebelum kita nanti ketemu di tanggal 18, boleh banget dibaca-baca dulu. Dan yang pastinya bakalan seru karena bakal ada perayaan, bakal ada games, bakalan ada hadiah. Pokoknya seru banget, emang kayak Natal, cuma emang bedanya kita masih daring ya. Jadi kita masih lewat Zoom. Untuk linksnya sendiri nanti bakalan di-share menyusul gitu. Jadi tolong di-note aja 18 Desember gitu. Thank you guys. Thank you teman-teman dari Panitia Natal Pemuda 2021. Nggak sabar nih menyambut In My Fragile Life Immanuel 18 Desember, teman-teman. Jangan lupa gitu kalau kata Maria, di-book tanggalnya gitu ya. Boleh dong kasih reaction love buat teman-teman panitia yang telah mempersiapkan Natal ini, ya kan? Kita dukung bersama dalam doa dan pastinya partisipasinya nanti tanggal 18 Desember gitu ya. Selain ada perayaan yang pastinya luar biasa sudah keren disiapkan, yang paling penting kita mau dengar ibadahnya gitu dong kan. Ibadahnya akan dilayani oleh siapa ya, menyusul gitu ya. Itu kayaknya kejutan mungkin kali ya. Boleh gitu. Pendetanya nih spesial. Pokoknya spesial lah, ciamik ya. Oke deh. Sorry belum move on buat Kompa. Oke. Thank Kita you, ketemu ya, thank you Maria. Kita ketemu di Sabtu malam. Jadi malam Minggu nih, malam Minggu di 18 Desember kita akan Natal bareng-bareng pemuda. Oke? Thank you. Mare. Oke, next slide. Ada apa nih? Foto bersama. Oke. Rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya udah mau lihat dong wajah cantik, wajah ganteng